Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban longsor yang terjadi di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 270 personel diterjunkan dalam operasi pencarian ini. Gunung api bernama Baby Volcano yang terletak di tempat wisata Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyemburkan lumpur hingga meluber deras keluar area hamparan Baby Volcano. Presiden Joko Widodo beserta Menteri Kabinet Indonesia Maju menyempatkan nonton bareng laga Timnas Indonesia melawan Vietnam. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 27 Maret 2024 bersama saya Dade Salam Pesi. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Dan inilah Presisi Pagi selengkapnya. Informasi pertama di pagi ini, 10 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat pada hari Minggu 24 Maret 2024. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat, operasi pencarian dan penyelamatan masih dilaksanakan oleh tim gabungan. BPBD Kabupaten Bandung Barat melaporkan kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi serta kondisi tanah yang labil. Debit air yang tinggi menyebabkan tanah di atas bukit longsor menerjang Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, sementara terdata 10 unit rumah rusak berat terdampak material longsor. Hasil kaji cepat sementara BPBD Kabupaten Bandung Barat mencatat 99 kepala keluarga terdampak. 2 orang luka-luka saat ini mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Sebanyak 189 warga mengungsi sementara di SD Negeri Padakati, Kecamatan Cipongkor dan Gor Desa Cibenda. Sebagai upaya penanganan darurat, BPBD Kabupaten Bandung Barat mendirikan posko darurat di halaman SD Padakati. Dapur umum akan diaktifkan bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Adapun kebutuhan mendesak yang dibutuhkan saat ini antara lain paket sembako, selimut, dan kasur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perbukitan dan dekat dengan tebing untuk selalu waspada, terutama jika hujan turun dengan intensitas tinggi lebih dari 1 jam. Warga yang bermukim di dekat lokasi bencana tanah longsor diharap mengevakuasi diri sementara ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi potensi longsor susulan. Personel SAR anggota Batalion B, pelopor Satuan Brimopolda Jawa Barat melaksanakan pencarian korban dan pembersihan lumpur pasca bencana banjir bandang disertai tanah longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian korban dan pembersihan lumpur pasca bencana banjir bandang disertai tanah longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ini dipimpin oleh Danki 1 AKP Dadan Hamdani, dibantu personel SAR anggota Batalion B, pelopor Satuan Brimopolda Jawa Barat. Pembersihan dilakukan di beberapa rumah warga yang terdampak longsor. Diketahui banjir bandang dan tanah longsor melanda Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada hari Minggu 24 Maret lalu. 10 orang dilaporkan hilang sementara ratusan warga diungsikan.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat, operasi pencarian dan penyelamatan masih dilaksanakan oleh tim gabungan. Polda Jawa Barat juga mengerahkan anjing pelacak untuk membantu proses pencarian korban. Tim SAR gabungan terus mencari korban longsor yang terjadi di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 270 personel tim SAR gabungan diterjunkan dalam operasi pencarian ini. Pencarian korban longsor di Cipongkor, Bandung Barat difokuskan di 3 titik, diantaranya di atas sungai lalu di bawah mahkota longsor kurang lebih 10-20 meter dan sisanya di titik paling barat. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono menyebut, pencarian korban longsor di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat melibatkan 270 personel tim gabungan dan anjing pelacak dari Detasmen K9. Polres Cimahi sendiri menerjunkan kurang lebih 100 personelnya. Anjing pelacak tersebut diterjunkan untuk mendeteksi keberadaan korban yang diduga tertimbun longsor tanah. Bencana longsor serta banjir bandang menerjang beberapa desa di wilayah Kecamatan Cipongkor dan Rongga di Kabupaten Bandung Barat. 2 desa yang terdampak paling parah yakni Desa Cibenda. Sedikitnya 25 rumah terdampak longsor dari bukit yang ada di atas pemukiman warga. Sementara di Desa Sirnagalih, banjir bandang menerjang pemukiman kandang ternak hingga lahan pertanian. Semua rumah warga di dekat mahkota longsor rusak parah, bahkan ada yang ambruk serta tertimbun material longsor bercampur air. Kami Polres Cimahi bersama Bapak Dandim, Bapak Bupati ke lokasi yang jelas melakukan mitigasi. Langkah awal adalah menyelamatkan masyarakat ke titik tertentu yaitu di puskesmas. Yang kedua, tim dengan Basarnas ini masih mencari korban. Kemudian kami dari Polres Cimahi menerjunkan lebih kurang sekitar 100 personil ditambah dari Brimob Polda Jawa Barat. Termasuk kita libatkan K9 ini untuk mendeteksi korban yang kemungkinan masih tertimbun. Pak, memang kendalanya sejauh ini memang medan lokasi sendiri sulit ditembus, harus berjalan kaki, memang seperti itu Pak kondisinya Pak? Betul sekali, memang medannya ini sangat cukup lumayan sulit ya ditembus. Ini harus menggunakan jalan kaki yang menanjak ke kaki gunung. Bencana longsor juga melanda Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi dipicu oleh hujan deras, 1 orang dilaporkan tertimbun longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor melaporkan pencarian sudah dilakukan sejak laporan pertama pada hari Minggu 24 Maret 2024. Namun pencarian sempat dihentikan mengingat cuaca hujan di lapangan dan kepentingan keselamatan tim evakuasi. Selain 1 orang tertimbun, longsor juga menyebabkan 1 orang lainnya luka sedang dan sudah dalam penanganan rumah sakit. Sementara itu banjir dengan tinggi 30 hingga 200 cm juga melanda wilayah lainnya di Kabupaten Bogor. Adapun wilayah yang dilanda banjir berada di Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Parung. Banjir merendam 959 unit rumah warga, 5 unit diantaranya mengalami rusak ringan. Banjir juga memaksa 219 jiwa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD sekitar melaporkan beberapa warga pagi ini sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan pasca banjir yang berangsur surut. BNPB juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir dan longsor di wilayah pemukiman. Kita ke daerah lain, gempa bumi atau gempa susulan 6,5 magnitudo di perairan Tuban, Jawa Timur berimbas adanya erupsi gunung api lumpur bawah tanah atau mud volcano di Dusun Cangkring, Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah.
Gunung api bernama Baby Volcano yang terletak di tempat wisata Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini menyemburkan lumpur hingga meluber deras keluar area hamparan Baby Volcano. Beruntung semburan lumpur berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore 22 Maret 2024. Destinasi wisata Baby Volcano jika dalam kondisi normal mengeluarkan letupan kecil yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun saat itu letupannya sangat besar sehingga menyemburkan material lumpur. Mengenai tentang luapan lumpur yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar disebut dengan kurdo. Ini biasa terjadi tahun kemarin, tanggal 22 Februari tahun 2022 pernah terjadi juga akibat terdampak dari gempa yang terjadi di lain daerah dan mengefek sampai ke sini. Dan hari ini juga akibat gempa yang terjadi di daerah Tuban dan mengefek juga untuk Baby Volcano pada hari ini. Dan terjadinya letupan diperkirakan pukul 16.00 WIB dan berangsur surut sampai 16.40. Kita ke informasi lain, tim gabungan di Tres Narkoba Polda Bangka Belitung dan Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil menangkap 2 orang kurir narkoba dan mengamankan 35 kg narkoba jenis sabu. Dalam keterangan persnya di lobi Mapolda Babel, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, 2 kurir narkoba yang diamankan merupakan warga Tempilang Utara, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, dan warga Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penangkapan kedua pengedar dilakukan di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada Jumat 22 Maret 2024. Pengungkapan kasus sendiri menurut Kapolda berawal dari adanya laporan terkait pengiriman narkoba jenis sabu dari Provinsi Aceh ke Pulau Bangka. Pelaku menggunakan modus dengan cara menjadi kurir secara bersama-sama untuk mengambil barang diduga narkotika di perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Kronologisnya didapatkan informasi bahwa akan adanya peredaran narkotika jenis sabu yang akan masuk ke Pulau Bangka dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dan dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pukul 6.00 dicurigai adanya 1 unit kendaraan roda 4 Honda HRV sesuai dengan informasi yang diterima akan tiba pada hari tersebut. Saat akan keluar dari pos pelabuhan, kendaraan tersebut langsung diberhentikan dan pengendara serta 1 penumpang diamankan dan ditemukan 2 buah karung di bagasi, karung warna putih tadi di bagasi belakang mobil masing-masing, berisi 20 bungkus dan 15 bungkus dengan total 35 bungkus diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Chinese Pinway. Kita ke informasi lain, Polres Kebumen menangkap 4 orang yang kedapatan pesta sabu. Polisi masih mendalami dari mana asal barang haram tersebut. Penangkapan dilakukan Satres Narkoba Polres Kebumen di salah satu rumah tersangka di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. 1 di antara 4 tersangka merupakan residivis setelah sebelumnya 2 kali masuk bui karena kasus penganiayaan dan penyalahgunaan narkotika. Uniknya saat mengkonsumsi sabu, pelaku bersikap tak acuh meski ada keluarga di rumahnya. Dari penangkapan itu, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa sisa pemakaian sabu seberat 0,25 gram serta alat bantu hisap sabu. Sabu yang dikonsumsi oleh 4 tersangka didapatkan dari seseorang yang kini masih dilakukan penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Kebumen. Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara.
Jadi kami dari Polres Kebumen selalu mengadakan sebuah kegiatan yang menekan pada masyarakat supaya tidak lagi sebagai pengguna ataupun pemakai. Jadi kami dari tim termasuk ini yang kasat narkoba luar biasa selalu sampai ke lingkungan bawah, sampai ke sudut-sudut kampung untuk memburu siapapun dia untuk pemakai narkoba. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.